Pasukan Amerika Serikat diterjunkan langsung ke Timur Tengah untuk mengawal gencatan senjata Hamas dan Israel. Setidaknya 200 tentara sudah tiba di Timur Tengah dan memantau langsung pelaksanaan gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina. Dikutip dari RIA Novosti, pejabat Amerika Serikat telah mengonfirmasi soal pengerahan pasukan tersebut. Washington mengatakan bahwa dari 200 tentara yang ditugaskan, beberapa di antaranya sudah berangkat ke Timur Tengah. Sementara sebagian lainnya langsung diterbangkan dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sendiri juga dalam keterangannya telah menegaskan dirinya memberikan jaminan pribadi melalui mediator bahwa Israel tidak akan melanggar gencatan senjata di jalur Gaza. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff juga menegaskan janjinya bahwa Israel tak akan menyerang Hamas. Mereka juga menegaskan bahwa pasukan Amerika Serikat yang diterjunkan ke jalur Gaza adalah penjamin bahwa Israel tidak akan menyerang pasukan Hamas. Gencatan senjata Hamas dan Israel sendiri berlangsung dalam tahap pertama dan kini sudah disepakati. Dalam gencatan senjata tahap ini, Israel menarik mundur seluruh pasukan militer mereka, sementara Hamas juga berjanji membebaskan sandera Israel. Kelompok Hamas bersenjata Palestina, Hamas mengambil langkah politik yang sangat beresiko dengan menyepakati gencatan senjata dengan Israel. Dalam salah satu poin kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat ini meminta Hamas untuk menyerahkan seluruh sandera yang mereka tahan di Gaza. Keputusan itu diambil tanpa adanya kesepakatan tertulis mengenai penarikan penuh pasukan Israel, melainkan hanya berdasarkan jaminan lisan terutama dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan yang mulai berlaku pada Jumat 10 Oktober 2025 ini dinilai sebagai judi politik oleh beberapa pejabat Hamas sendiri. Pejabat Hamas meyakini bahwa keterlibatan personal Trump dalam kesepakatan tersebut akan cukup untuk menahan Israel agar tidak melanjutkan operasi militernya setelah sandera dibebaskan. Sementara itu, Trump dilaporkan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta maaf kepada Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Al-Barham Al-Thani terkait serangan Israel terhadap kompleks perumahan yang menjadi tempat tinggal para pemimpin politik Hamas di ibu kota Qatar, Doha. Meskipun serangan tersebut gagal, namun para pejabat Hamas cara Trump menangani insiden itu meyakinkan para pejabat Hamas yang mampu bersikap tegas terhadap Netanyahu dan serius ingin mengakhiri perang di Gaza. Kesepakatan gencatan senjata ini telah dicapai setelah perlindungan tidak langsung yang alot di resor Laut Merah di Mesir, di mana kehadiran orang-orang terdekat Trump seperti menantu dan utusan Amerika Serikat serta para tokoh regional lainnya seperti Kepala Intelijen Turki Ibrahim Kalin memberikan keyakinan yang cukup bagi Hamas untuk menandatangani perjanjian tersebut. Trump yang beberapa kesempatan yakin akan meraih Nobel Perdamaian akhirnya buka suara. Trump mengakui pimpinan oposisi Venezuela Maria Corina Machado berhak menerima penghargaan bergengsi di dunia itu. Bahkan Trump mengatakan bahwa Machado menelponnya secara pribadi dan Trump secara terbuka mendedikasikan hadiah Nobel Perdamaian pada rakyat Venezuela serta dirinya sendiri. Lantas Trump berkelakar sikap Machado terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro sejalan dengan kebijakan pemerintah Trump terhadap Venezuela. Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya memuji Machado sebagai personifikasi ketahanan, keuletan, dan patriotisme. Hadiah Nobel Perdamaian 2025 ini memang diserahkan kepada Machado, seorang oposisi politik Venezuela, di mana Nobel Perdamaian adalah salah satu dari 5 penghargaan Nobel yang didirikan oleh Alfred Nobel asal Swedia, di mana penghargaan bergengsi ini diberikan setiap tahun kepada individu atau organisasi yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam memajukan perdamaian dunia. Para penerima Nobel Perdamaian mendapatkan medali, diploma, hadiah uang, dan pengakuan global atas jasa mereka dalam menciptakan dunia yang lebih damai. Sebagai informasi, 3 presiden Amerika Serikat yang pernah mendapatkan Nobel Perdamaian adalah Theodore Roosevelt pada tahun 1906, Woodrow Wilson tahun 1919, dan Barack Obama pada tahun 2000. Proses pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina telah dimulai seiring dengan berlakunya batas waktu 72 jam setelah kesepakatan gencatan senjata.
Sumber-sumber Israel pada hari Sabtu mengonfirmasi bahwa pihak berwenang terkait telah mulai memindahkan tahanan Palestina yang akan dibebaskan dari penjara-penjara Israel. Sebagai imbalannya, Hamas dilaporkan telah memulai persiapan untuk pembebasan sisa sandera Israel pada hari Senin. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan bahwa semua sandera, hidup dan mati, akan dikembalikan. Proses penyerahan jenazah diperkirakan akan memakan waktu. Kesepakatan ini terjadi setelah pemerintah Israel meratifikasi perjanjian dengan Hamas untuk gencatan senjata di jalur Gaza dan penarikan pasukan Israel. Sesuai batas waktu 72 jam yang ditetapkan dalam rencana Gaza Presiden AS Donald Trump, Hamas diperkirakan akan membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup. Setelah itu, Israel akan membebaskan 250 tahanan Palestina yang menjalani hukuman panjang, serta 1.700 warga Gaza yang ditangkap selama perang. Kementerian Kehakiman Israel telah menerbitkan daftar 250 nama yang akan dibebaskan. Namun, daftar tersebut tidak mencakup beberapa pemimpin Palestina terkemuka yang dituntut pembebasannya oleh Hamas, seperti Marwan Barghouti, Ahmed Saadat, dan Hassan Salameh. Saat ini masih ada 48 orang yang ditahan di Gaza, 20 masih hidup, 26 tewas, dan 2 jenazah masih belum ditemukan.